Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, ini quick update aja karena sebenarnya activity Bitcoin hari ini nggak terlalu signifikan banget. Cuman yang mau saya sedikit mention adalah soal kemarin ya, katanya kan ticker buat si Bitcoin ETF spotnya si BlackRock yang udah diajukan ke DTCC itu katanya dicabut atau dihapuskan. Tampaknya itu FUD aja karena setelahnya hari ini ada lagi gitu ya tickernya, jadi kayak ya there's nothing happen gitu loh. Intinya ya kita tahu bahwa Bitcoin di sini wajar banget ya kalau mulai kena sentimen-sentimen karena ini bakal nge-trigger banyak orang banget untuk melakukan activity di dalam market. Nah teman-teman, saat ini untuk progress daripada Bitcoin tadi kita udah ngecek ya pergerakannya itu lumayan impulsif pada saat sekitar jam 11-an, dan per saya bikin video ini Jerome Powell harusnya lagi speak, jadi kita bisa cek ya. Sebenarnya saya nggak cari tahu sih, soalnya ini asumsi saya ya, kalau biasanya di news-news kayak gini tuh udah nggak keluar, ini berarti dia cuman ngomong di satu buah acara kecil yang kurang begitu penting. Atau biasanya kita bisa juga cek di website resminya Federal Reserve ya, jadi kita bisa search for search for Federal Reserve, dan nggak ada streaming ya hari ini. Jadi hari ini nggak ada activity ya. Ini stream 3 jam yang lalu, open board meeting 25 Oktober 2023, dan viewersnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang 6 harian lalu ya, ketika Jerome Powell itu ngomong di sebuah event Economic Club of New York. Ya ini kalau yang tadi sih saya pikir ini bukan jamnya si Jerome Powell ngomong ya, karena Jerome Powell itu dijadwalkan ngomongnya tuh sekarang 3:35 ya. Sementara ini kalau kita lihat streamingnya itu ada udah dari 4 jam yang lalu ya. Coba saya mau lihat cepetin teman-teman. Ya bener nih, ini cuman ya open board meeting aja ya antara anggota-anggota Fed, tapi nggak ada si Jerome Powell ya. Dan ya saya pikir itu nggak terlalu ini banget lah ya, nggak terlalu impactful banget buat posisi market pada hari ini. So in the end saya balikin ke sini dulu teman-teman ya, nanti untuk closingnya ya, closingan. And then jadi walaupun Jerome Powell dijadwalkan akan ngomong nih, saya nggak tahu ya, harusnya impactnya terhadap market tuh nggak terlalu yang gimana banget, karena seperti yang kita lihat market fine-fine aja ya, nggak terlalu signifikan, nggak ada activity yang agresif banget. Malah tadi saya sebenarnya ada setup untuk sell short di euro, jadi terhambat ya, karena saya pikir wah Jerome Powell mau ngomong nih, kalau nggak saya udah execute gitu. Dan euronya nggak gerak ya, dolar indeksnya juga nggak kemana-mana, dia cuma sideways, saya cuma konsolidasi aja. Okay? So we're gonna continue with the Bitcoin update. Which is saya pengen mention sedikit ya soal besok itu akan ada rilis data GDP sekitar jam 7:30 malam. Ini bakal penting banget buat pergerakan dolar Amerika. Dan menariknya adalah berdasarkan angka di sini, ini kan preliminary ya teman-teman. Preliminary itu maksudnya apa? Preliminary itu adalah saya harus cek lagi ya, kayaknya antara preliminary atau advance. Harusnya sih preliminary, kemudian advance baru final ya, karena biasa dirilis 3 kali untuk data GDP. Nah menariknya teman-teman di sini, kalau kita lihat angka GDP-nya ini naik dari 2,1% jadi 4,2%. Ini tuh kenaikan yang amat sangat fantastis. Mungkin inilah yang menjadi penyebab daripada Jerome Powell pada saat ngomong di Economic Club kemarin, dia bilang bahwa soft landing itu sangat possible. Karena kalau benar kenaikan GDP-nya sampai sekitar 2%-an begini, ini berarti economic growth di Amerika itu masih positif banget. Padahal faktanya yang di lapangan, even untuk anggota Fed sendiri tidak terlalu percaya ya bahwa angka tersebut betul adanya, sangatlah positif gitu. Jadi dengan angka seperti ini sangat menjadi warning bagi saya ya pribadi untuk sedikit lebih berhati-hati. Bukan sedikit lagi sih, tapi saya bisa bilang adalah guys, ini udahlah waktunya kita untuk takut ya. Kenapa demikian? Because you will be fear when there's a greed in the market, ya kan? Dan posisi saat ini Bitcoin ini udah over greed ya. Maksudnya tingkat greed indexnya udah pasti bakal ngajak orang untuk banyak yang FOMO untuk masuk ke dalam market. Di sisi lain kita tahu nih akan ada rilis data GDP yang kelihatannya bisa banget untuk dimanipulasi ya. Kita nggak tahu angka ini
apakah akan seperti di forecastnya atau tidak, karena ini preliminary. Biasanya angka yang paling unpredictable adalah yang paling pertama dirilis setiap awal, setiap angka yang paling pertama dirilis ya. Jadi kalau misalkan contoh kayak kemarin ini kuartal 2 ya, kalian lihat previousnya 2%, forecastnya 1,8%. Ternyata rilisnya 2,4%. Nah, ini kan sangat amazingly bikin orang-orang tuh terkejut ya gitu. Dari situasi angka tersebut tuh pasti bakal bikin market tuh kayak panik ya. Ada movement yang bakal agresif banget. Ini kalau kita cek ya, tanggal 27 Juli 2023 ya. Mungkin biar enak kita cek di euro lah ya. Kita coba cek dari euro ya. 27 Juli 2023 itu rilisnya di jam 19.30 ya. Kita lihat di 19.30. Let's see ya. Nah, tuh dia teman-teman ya. Begitu keluar data GDP 19.30, kalian bisa lihat euro drop banget ya, agresif. Ini harusnya nggak cuma buat euro, tapi kita berbicara untuk dolar indeks juga mengalami kondisi yang sama. Dan inilah mengapa saya katakan data GDP besok itu bisa jadi adalah data yang lumayan ya lumayan harus diantisipasi ya. Mungkin untuk lebih baik kita coba cek di Bitcoin ya, tanggal 27 Juli. Nah, as you can see teman-teman sekalian, even Bitcoin pada saat tanggal 27 Juli ya, 19.30 ya, begitu rilis data daripada GDP, itu kan preliminary, langsung impactnya agresif ya, sejalan dengan euro US dollar. Beda ceritanya kalau misalkan sifatnya tuh udah yang berikutnya, kayak data advance atau yang final yang tadi saya sudah jelaskan, karena biasanya nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau kita lihat 30 Agustus 1930, maksudnya bukan tahun 1930 ya, tapi 20 Agustus 30 Agustus pada jam 19.30. Kita cek ya, ini untuk Bitcoin. Biasa aja ya, nggak terlalu gimana-gimana. Untuk dolar indeks gimana? Kita cek lagi di tanggal yang sama, di jam yang sama. Nah, ini baru lebih agresif ya, lebih ada activity, karena memang angkanya drop. Tapi itu wajar, karena ini dolar indeks. Tapi kalau lihat dari angka 2% tiba-tiba lompat jadi 2,4%, itu bikin panik market ya. Dan nggak cuma di dolar indeks ataupun euro, tapi kita berbicara even untuk Bitcoin juga terpengaruh. Seperti yang teman-teman tadi lihat sendiri. Oke? Nah, sekarang Bitcoin ya, kita bahas sedikit dari price actionnya. Kalau misalkan secara data, itu yang harus saya antisipasi. Kalau secara Bitcoinnya, yang harus saya antisipasi adalah kita udah lihat Bitcoin naik dalam 7-8 hari berturut-turut without any retracement ya. Minimal dia harusnya ada retest lah ke level 31.800. Tapi sampai hari ini pergerakan Bitcoin itu belum ada konfirmasi untuk retracementnya. Bahkan setelah kemarin kita ngelihat ada probabilitas si harga pada Bitcoin itu bisa membentuk yang namanya potensi retracement ya, tapi kan itu baru tahap awal. Jadi kalau saya pribadi biasa, kalau saya melihat ya pergerakan Bitcoin ya, teman-teman mungkin boleh tanya lah teman-teman yang aktif di advance group gitu ya. Ketika kita ngelihat Bitcoin pertama kali mengalami inverse V formation, apa sih yang biasanya saya lakukan? Saya cenderung menunggu. Menunggu apa? Ketika ya utamanya kalau Bitcoin nih, ketika kita ngelihat ada yang namanya inverse V formation terjadi, saya mungkin akan menunggu either itu ada retracement untuk naik retest terhadap previous areanya atau minimal konsolidasi. Nah, kemarin kita udah lihat nih ada konsolidasi guys. Ya, kita udah lihat ada konsolidasi, ya harga udah mulai terlihat flat. Tapi pertanyaannya adalah setelah ini apakah kita ngelihat ada yang namanya rejection dan konfirmasi breakdown terhadap area konsolidasi itu? Nyatanya tidak, ya. Per memasuki sesi New York jam 7 malam kita ngelihat dia malah breakout. Dan dari breakout ini saya katakan ke teman-teman semua di advance group tadi ya, karena kita kebetulan posisinya setelah jam 7 tuh saya ajak untuk live streaming gitu. Jadi kita bahas market bareng-bareng dan kita cari alternatif entry yang bisa dimanfaatkan. Dan end up-nya adalah entry di Solana dan si PP ya. Ini tepat sekitar jam 7-an nih kita execute. Dan untuk Bitcoin-nya mana nih? Nggak bisa balik ke Bitcoin-nya ya teman-teman ya. Oke, nah untuk Bitcoin-nya saya katakan bahwa ini ada kemungkinan loh kita membentuk yang namanya ascending channel aja gitu ya, which is masih bisa untuk penurunan, tapi ternyata dengan pergerakan yang terlihat begitu valid ya untuk dia kembali nanjak,
Terutama saya lihatnya dari time frame 4 jam. Jadi per closing candle di jam 11 malam tadi, kita bisa lihat bahwa close-nya itu valid di atas area SNR-nya. Kemudian pada jam 3, ketika saya asumsi bahwa harga bisa turun, ternyata dia balik lagi, closing-nya di atas SNR. Ini artinya secara time frame 4 jam aja, Anda bisa lihat ya bahwa exponential moving average periode 8 di garis yang berwarna merah itu benar-benar dihormati, benar-benar di respect. Coba lihat aja dari belakang ya. Bukan dari belakang, maksudnya dari kemarin-kemarin. Respect EMA8, 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 EMA8 ya, dan EMA8 pada saat ini gitu ya. Kita bisa lihat bahwa respect banget, dan ini artinya secara tren tuh masih sangatlah impulsif. Kalau misalkan EMA8 aja belum berhasil di take out, berarti kita nggak mungkin dong mengharapkan retracement itu bisa valid gitu ya, karena EMA8 aja dia kepantul, ya kan, ibaratnya adalah satu buah indikator yang kita bisa katakan sebagai potensi support kita untuk si pergerakan Bitcoin, dan ternyata sampai saat ini masih di respect. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa oke, I think inilah waktunya gitu ya. Karena kemarin ketika saya lihat di EMA21 ya, sepertinya saya sampaikan di previous update, EMA21 kan belum di break nih teman-teman. Sampai dengan tadi pun EMA21 tuh belum berhasil di break ya. Harga tetap bertahan di atas EMA21 walaupun ada upaya untuk dia close, tapi begitu dia close langsung balik lagi. Ini juga sama ya, begitu dia close di bawah langsung balik lagi. Dalam 2-3 candle terkonfirmasi untuk rebound lagi, dan akhirnya malah dia create yang namanya higher high ya. Nah, posisi saat ini kalau kita lihat, selain exponential moving average 21 di respect ya, kita juga ngelihat satu perspektif yang lain, yaitu bagaimana Bitcoin di sini ada potensi nih membentuk ascending triangle. Dan setelah tadi dia break dari ascending triangle, rupanya ya ini udah biasa ya teman-teman ya. Pola ketika dia di break membentuk pola. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin analisisnya dari pola ya, kalian lihat mungkin sebelumnya ini pola ya. Sebentar teman-teman. Karena saya juga tadi sama ngelihat poin yang sama ya, ketika ngelihat ini ya, ini ada potensi membentuk falling wedge ya kan, which is kemarin saya sempat mention nih soal falling wedge ini di dalam previous update. Dan kalau tidak salah tadi sekitaran lagi ya, tunggu sebentar ya teman-teman, agak lagging nih. Oke, nah kalau tidak salah tadi sekitaran jam 9.37 aja saya sempat mention ya soal bagaimana Bitcoin di sini udah create yang namanya apa ya, kalau kita bisa bilang ya, udah create yang namanya breakout terhadap trend line. Dan sebelumnya ini yang tadi kemarin sempat kita mention ya, sekitar jam 11 malam itu saya saya share analysis the first dump atau the first rejection terjadi pada Bitcoin, tapi tampaknya tidak terfollow up dengan baik, dan itu mungkin saya perjelas dari video Bitcoin yang terakhir. Nah, berikutnya ketika kita ngelihat progres saat ini Bitcoin ya, tadi sempat ya dari kemarin rejection tersebut kita lihat, dan akhirnya hari ini terkonfirmasinya itu bukan ke arah sana, tapi lebih kepada membentuk semacam descending triangle ya kan. Nah, jadi dari yang pertamanya mungkin dianggap sebagai kita bisa consider sebagai potensi cuman support resistance di break aja, tiba-tiba mulai ngebentuk descending triangle, kemudian bisa dilihat juga sebagai potensi ya dari falling wedge jadi descending triangle, karena yang pertama saya notice adalah descending triangle-nya dulu ya. Namun karena sudah berhasil breakout ya, saya sampaikan sederhana update on Bitcoin, sementara Bitcoin sukses breakout dari falling trend line-nya, saya lihatnya kita konsolidasi. Tapi good news-nya adalah walaupun dengan tekanan jual kemarin, Bitcoin tetap bertahan di atas support level yang sama. Jadi anggapannya buyers masih dominan dan greed index sudah tinggi, berarti mulai udah pada FOMO di sini. Jadi harus sedikit ekstra hati-hati dengan kemungkinan liquidity sweep di seluruh aset kripto. Sebab jika Bitcoin dump, walaupun harganya turun cuma $500, di odds itu turunnya bakal double. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati, karena saya bisa guarantee tidak semua koin punya momentum yang sama kuatnya seperti PP misalnya, atau Dogecoin nih. Kita juga ada analisis tadi Dogecoin ya. Jadi before dia breakout, saya share idenya itu di advance group.
pada saat kita lagi live, tepat before dia breakout ya, kita udah share analisisnya seperti ini gambarannya. Kemudian after that kita ngelihat ada breakout ya, kita cuma expect adanya retracement ke area tersebut, dan saya pikir sudah tervalidasi ya. Jadi begitu dia breakout, retest, and sekarang udah ongoing untuk nanjak gitu. Tapi masalahnya kan nggak semua koin kayak gini. Kita tahu ada koin-koin lainnya seperti misalkan NIR ya, yang tadi saya alarmnya udah bunyi, akhirnya malah terdevelop jadi ascending triangle. Dan ada lagi CHZ misalnya, ya dia nggak terlalu valid bullish gitu ya. Ada bond yang juga sama-sama masih konsolidasi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Saya nggak mungkin mention satu persatu. Tapi intinya adalah ketika nanti Bitcoin mengalami koreksi even hanya $500, itu bakal ngasih impact yang lumayan signifikan terhadap altcoins. Dan saya rasa disinilah kita udah boleh mulai hati-hati. Kalau teman-teman mau tetap paksa trading, saya pribadi pun demikian ya. Ketika kita lihat ada setup ya, why not? Coba aja untuk manfaatin. Tapi resiko yang saya pakai itu udah jauh lebih kecil daripada ketika kemarin baru bergerak impulsif. Ya ketika kemarin impulsif ya saya gainnya bisa maksimal gitu. Tapi kalau untuk saat ini dengan kondisi market yang bisa dikatakan uncertainty, nggak terlalu clear ya whether dia akan langsung nanjak lagi, atau dari yang tadi namanya kita lihat dari descending triangle, kemudian dia berubah jadi trendline seperti ini, ya kan, berubah jadi ascending triangle, habis itu apa? Sekarang jadi rising wedge. Ya intinya ini semua menjelaskan ketidakpastian di market. Ya, saya bisa katakan demikian. Kenapa? Karena tidak setegas kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu marketnya tegas ya. Dalam artian kita bisa lihat di sini falling wedge terbentuk, breakout langsung naik masif ya. Koreksi atau retrace sedikit cuma membentuk bullish flag pattern, and then dia naik lagi. Nah, ini namanya tegas ya, teman-teman sekalian. Ini namanya tegas. Adapun posisinya ketika hari ini Sabtu Jumat ya, nggak bisa dikatakan valid gitu. Adapun posisi di sinilah kita bisa lihat ya. Ketika dia membentuk semacam ascending triangle, breakout, itu langsung tegas, nanjak, boom ya, nggak ada keraguan-raguan. Tapi kalau kita lihat saat ini namanya keraguan-raguan, ya kan? Dari ascending triangle, tiba-tiba dia breakout, tapi dibalas satu candle bearish, ya kan? Bisa dikatakan ini bearish engulfing sekaligus Three River Evening Star, tepat di atas resistance-nya. Ya, walaupun di sini sebenarnya masih punya ruang gerak sampai ke 40.000 seperti yang kita mention kemarin, which is ekspansi range-nya, tapi alangkah wajar kalau nanti suatu ketika Bitcoin akan memasuki fase koreksinya dulu. Dan itu semua menurut saya adalah faktor penting untuk Bitcoin. Supaya dia dapat pergerakan yang sehat dan supaya dia bisa menjemput lebih banyak order beli dari market di harga yang lebih rendah. Intinya itu teman-teman sekalian ya. Karena logika berpikir kita ngelihat progres kayak gini, terutama bigger players, investor besar, whales, itu nggak mungkin belanja di sini ya. Mereka akan lebih prefer belanja dari harga yang murah. That's why akan butuh sebuah narasi atau butuh sebuah activity pergerakan di market yang bisa membuat orang-orang itu belanja lebih banyak lagi. Dan mungkin salah satunya adalah dengan breakout terhadap sebuah pola atau mungkin breakout terhadap sebuah resistance. Jadi begitu itu terjadi, malah jadi yang namanya liquidity sweep ya. For example kayak gini, habis liquidity sweep, orang udah mulai panik buying, mereka takut ketinggalan, ternyata harganya bener-bener kali ini di bawah koreksi. Ya, itu bisa jadi terjadi untuk si Bitcoin saat ini. Nah, saya sendiri karena uncertainty, saya juga masih galau ya. Maksudnya ini mau dibawa kemana sih sebenarnya ya? Lu udah breakout kayak gini, naiknya nanggung-nanggung banget gitu kan, malah jadi kayak rising wedge. Dan dengan posisi begini, saya rasa udah pasti valid dengan diiringi dengan yang namanya divergence ya, which is kalian bisa lihat di sini sebelumnya high banget dan di sini sekarang lower high. Ini udah pasti divergence lah ketika umumnya kondisi seperti ini terjadi. Cuman dari saya simple teman-teman, EMA21 selama belum break kalian tetap bullish ya, dalam artian bias kita tetap bullish. Kita lebih prefer apa? Kasih konfirmasi ya, tunjukin konfirmasi ada breakdown. Jadi kita nggak tebak-tebakan nih, ini di mana nih topnya nih, di mana nih topnya nih. Coba sell di sini, ternyata gagal. Coba sell di atasnya, ternyata gagal lagi. Rupanya ketika memang nanti benar-benar valid, itu saldo udah habis duluan ya. Apalagi kalau teman-teman yang trading tanpa memahami risk management, dia hajar rata kanan ya di leverage-nya dan marginnya dibesarkan, udah roto duluan ya. Pada saat nanti harganya benar-benar turun, dia udah keburu penyesalan. Kenapa? Karena nyoba nebak-nebak terus di mana topnya ya. Intinya seperti itu. Dan mungkin kalau dari saya ya itu, intinya tetap menunggu konfirmasi reaction dari market.
ya, seperti mungkin salah satu member-member kita yang udah lama ataupun siapapun viewersnya ya, kemarin kayak Bro Dayu Sehari, kemudian ada Farisaurus ya kalau nggak salah ya, dia sama-sama tuh ya itu udah ex-member dari Advance Group juga, dan viewsnya mereka simple, pokoknya kalau ada konfirmasi, ada rejection, ada reaction dari oposisi, baru kemudian kita anggap itu valid. Sesimpel itu, karena kita bukan coba untuk prediksi masa depan, tapi kita lebih kepada react the market. Itu saja teman-teman. Oke, so for now, from this uncertainty plus dengan kondisi economic data besok GDP yang kemungkinan akan bikin market semakin menjadi galau banget ya, alangkah lebih baiknya teman-teman playing safe ya. Kalau mungkin dari saya ya itu akan jauh lebih baik untuk teman-teman execute atau lakukan gitu. Nah, sekalian teman-teman ya, ini sebagai penutup ya, saya pengen say thank you tentunya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish ya. 20 menit harusnya lumayan panjang video ini. Kalau tadi saya cek, tapi ya harusnya apapun yang saya sampaikan ini bisa jadi sesuatu yang positif lah buat teman-teman sekalian. Dan sekalian saya pengen inform menggunakan kesempatan ini untuk kasih tahu ke teman-teman, karena masih ada banyak beberapa yang DM saya di Instagram nanya nih soal untuk gabung di Advance Group di periode bulan November. Caranya simple teman-teman, kalian cek di video manapun, termasuk video Bitcoin ini, kalian tinggal mampir ke bagian link deskripsinya. Di situ udah ada registrasi periode November 2023. Kalian tinggal klik linknya dan kalian akan di redirect ke dalam website ini. Ketika udah masuk website ini, kalian tinggal klik let's get started. Kalau kalian belum paham, kalian tinggal klik app tutorial. That's it teman-teman. Oke? Sesimpel itu. So thank you very much untuk yang udah nonton video ini sampai finish. Once again, God bless buat teman-teman semua, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Stay safe, stay healthy, and stay profit. Cheers guys, bye bye.